Film 27 Steps of May yang berdurasi 1 jam 52 menit ini menjelaskan bahwa ada konsekuensi berupa dampak baik maupun dampak buruk bagi psikologis yang dihasilkan atas pengalaman seseorang. Dampak baik berupa psikologis yang menyenangkan bagi May terbukti dari kejadian saat May memegang balon dan boneka yang memenuhi inner child May itu sendiri. Sementara dampak buruk bagi psikologis May dapat dilihat dari reaksi May yang menghiraukan sapaan ayahnya akibat shock yang dialami dirinya setelah diperkosa oleh sekelompok lelaki random. Tidak sampai di situ, film ini juga memperdalam dampak buruk trauma yang dialami May atas kejadian saat ia diperkosa oleh sekelompok lelaki tersebut. Aku termenung. Tira, makan dulu, Nak. Kepalaku tak bisa berpikir. Pikiranku kosong. Aku shock. Secara fisik, trauma memang kurang akurat untuk diidentifikasi keberadaannya, tetapi bila diamati melalui perubahan perilaku seseorang, trauma akan jauh lebih mudah untuk diidentifikasi. Pada scene ini diperlihatkan May sedang menghitung boneka-boneka yang tersusun rapi di kamarnya. Pada scene ini memakai teori semiotika Roland Barthes. Berikut ini merupakan denotasi dan konotasi pada scene tersebut. Yang pertama ada denotasi adalah pada adegan ini May terlihat menghitung boneka yang dia buat bersama sang bapak setiap hari. May melakukan kegiatan ini setiap hari saat memulai hari dan pada saat-saat tertentu. Saat dia merasa terancam oleh lingkungannya atau karena ingatan yang buruk tentang tragedi pemerkosaan malam itu. Boneka itu mengenakan mahkota dan pakaian yang anggun berwarna-warni, dan boneka itu juga dilindungi oleh plastik mika bening. Selain itu, boneka ini dapat mengubah pakaian selama 3 kali disesuaikan dengan suasana hati May pada saat itu. Yang kedua ada konotasi, yaitu menghitung jumlah boneka di kamar adalah salah satu bentuk trauma yang dialami May akibat pemerkosaan yang dialaminya. Korban kekerasan seksual seperti ini akan selalu mengalami perubahan pola perilaku setelah kejadian tersebut. Selanjutnya, boneka yang May buat bersama ayahnya menggambarkan sosok May sebelum pemerkosaan. May dulu adalah putri cantik dengan pakaian warna-warni dan mahkota cantik. Boneka yang May buat berwarna cerah menunjukkannya keceriaannya. Dia juga memberikan plastik mika untuk melindungi tubuh boneka seperti ingin melindungi semua anak perempuan. Dalam film ini, boneka digunakan dengan tujuan membantu May menjalani masa sulitnya dengan menghadapi semua jenis trauma yang ia alami. Lebih jauh lagi, pada menit 9.57, di scene tersebut terdapat May dan ayahnya yang sedang makan bersama. Berbeda dengan ayahnya yang mengambil makanan dengan berbagai warna, May hanya mengambil makanan yang berwarna putih. Adapun warna putih melambangkan kesucian, dan dalam scene ini, May yang mengambil makanan yang berwarna putih merepresentasikan bahwa kesuciannya telah direnggut secara paksa. Dari scene ini mulai terlihat karakter ayah May yang sangat emosional, khawatir akan keberadaan May saat pulang larut malam. Ayah dari May juga merupakan orang yang kerja keras atau konsisten demi menafkahi anaknya dengan menjadi petinju, tetapi ada trauma juga terhadap ayah May yang diakibatkan kerusuhan pada 1998 yang membuat ia menjadi petinju untuk menyalurkan emosinya. Menurut Fuadi, di tahun 2011, dalam jurnal Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual serta Peran Dukungan Sosial Keluarga yang dipost oleh Visip 4 mengatakan bahwa bagi korban yang merasakan dampak traumatis yang sangat hebat akibat kekerasan seksual, terdapat kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk melakukan bunuh diri. Hal ini terbukti saat May menyayat dirinya saat daya ingatnya mengenai kejadian pemerkosaan 8 tahun yang lalu itu terulang kembali di memorinya. Padahal saat itu ayahnya sedang melakukan penyelamatan terhadap dirinya akibat
akibat kebakaran yang tengah terjadi. Adapun ia menafsirkan penyelamatan terhadap dirinya merupakan sebuah kejahatan karena daya ingatnya mempengaruhi daya tafsirnya terhadap apa yang terjadi pada hidup Mei. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Noviana di tahun 2015 mengenai kematangan dan kemandirian hidup anak di masa depan dan caranya melihat dunia serta masa dapat dipengaruhi oleh peristiwa apa yang terjadi pada hidup mereka. Terdapat di banyak scene, Mei hanya menggunakan baju polos dan tidak terlalu banyak modelnya, hanya lurus saja. Hal ini menggambarkan bahwa ia menjaga dan memperhatikan setiap lekuk baju yang ia gunakan. Secara tidak langsung, ia menjaga agar tidak terlihat lekuk tubuhnya oleh orang lain. Ia memastikan tidak ada lagi orang lain yang terpancing dan merusak kembali hidupnya. Trauma memang sedikit tricky. Ia akan mudah terpancing saat individu tersebut mengalami kejadian yang serupa dengan kejadian apa yang membuatnya traumatis. Adapun Mei kembali menunjukkan dampak dari traumanya saat bantuan melakukan trik sulap menyerupai sundutan rokok yang pelaku perkosa lakukan pada Mei 8 tahun yang lalu. Terdapat variasi boneka yang dibuat oleh Mei sehingga ayah Mei mengira Mei sudah membaik. Saat ayahnya melihat recovery Mei yang membaik, ayahnya menjadi lebih tertarik kepada tanaman sehingga emosinya terhadap tinju kian menurun. Mei mulai mengambil dan mulai mengonsumsi makanan-makanan yang berwarna, menandakan bahwa proses recovery Mei mulai lebih baik. Pada adegan tersebut, Mei yang sebelumnya menutup diri dan jarang berinteraksi dengan ayahnya akhirnya mulai menunjukkan keterbukaan dengan duduk bersama di meja makan dan mengambilkan piring untuk ayahnya. Secara denotatif, adegan ini menampilkan tindakan sederhana dari seorang anak yang membantu ayahnya. Namun, melalui lensa Barthes, kita dapat melihat konotasi yang lebih dalam dari tindakan ini. Interaksi ini menandai pemulihan hubungan antara Mei dan ayahnya yang sebelumnya renggang karena trauma yang dialami Mei. Tindakan Mei mengambilkan piring untuk ayahnya adalah simbol dari upaya untuk memulihkan hubungan dan membangun kembali kepercayaan dan kedekatan yang telah hilang. Barthes mengajarkan bahwa tanda-tanda dalam teks membawa makna yang lebih dalam, dan dalam konteks ini, tindakan sederhana Mei mengandung konotasi keterbukaan, keberanian, dan keinginan untuk memulai kembali. Selain itu, pada saat ayah Mei mulai mempercantik tumbuhan yang ada pada tembok rumahnya, kita melihat simbol lain dari reaksi emosionalnya yang bergantung pada tingkat pemulihan Mei. Tindakan ini bukan hanya sekedar kegiatan berkebun, tetapi simbol dari harapan dan kebahagiaan yang mulai tumbuh kembali dalam dirinya seiring dengan kemajuan pemulihan Mei. Dalam teori Barthes, kita dapat melihat bagaimana emosi ayah Mei diungkapkan melalui tindakan mempercantik tanaman yang menjadi tanda eksternal dari perasaan batinnya. Barthes menunjukkan bahwa makna teks tidak hanya terbatas pada apa yang terlihat secara langsung, tetapi juga pada konotasi dan mitos yang dibawa oleh tanda-tanda tersebut. Dalam hal ini, interaksi antara Mei dan ayahnya membawa makna yang lebih dalam tentang pemulihan, hubungan, dan harapan. Ayah Mei yang mempercantik tumbuhan menunjukkan bahwa kemajuan pemulihan Mei membawa perubahan positif pada dirinya, mencerminkan bagaimana perasaan dan harapan dapat diekspresikan melalui tindakan simbolis. Dengan demikian, melalui teori semiotika Roland Barthes, kita dapat memahami bahwa adegan ini tidak hanya menampilkan interaksi sederhana antara Mei dan ayahnya, tetapi juga membawa makna simbolis yang dalam tentang pemulihan hubungan dan perubahan emosional. Tindakan-tindakan tersebut menjadi tanda-tanda yang mengungkapkan makna konotatif tentang keterbukaan, kepercayaan, dan harapan yang mulai tumbuh kembali dalam kehidupan mereka.
Pada scene ini di mana pesulap mencuri pipi Mai dan kemudian sentuhan tersebut membuat ingatan Mai kembali tentang masa lalunya yang penuh dengan rasa sakit bahkan trauma. Ketika Mai mengingat masa lalunya setelah mencium pipi tersebut, Mai terbawa ke dalam memori masa lalunya dan menggambarkan perjalanan emosional yang rumit. Kenangan menyakitkan yang muncul adalah bagian penting dari proses penyembuhan yang membutuhkan ia untuk menghadapi dan mengatasi traumanya agar bisa pulih sepenuhnya. Scene ini dapat dianalisis menggunakan teori semiotika Roland Barthes. Roland Barthes membedakan dua level makna dalam tanda yaitu denotasi, makna literal, dan konotasi, makna tambahan dari asosiasi budaya, emosional, dan pribadi. Dalam konteks scene ciuman pesulap pada pipi Mai secara denotatif adalah tindakan fisik sederhana. Namun secara konotatif, ciuman itu memicu ingatan traumatis Mai, menandai pengalaman emosional yang kompleks. Roland Barthes menunjukkan bahwa tanda seperti ciuman yang biasanya berarti kasih sayang dapat memiliki makna berbeda berdasarkan pengalaman pribadi dan konteks. Dalam scene ini, ciuman menjadi simbol dari proses penyembuhan dan konfrontasi trauma, menunjukkan bagaimana tanda bisa membawa lapisan makna yang dalam dan kompleks. Traumatic events are different from other memories. It can be really vivid with sights, sounds, smells, and touches that take you right back to what you experienced. It bring back fear, helplessness, or distress and can make you feel like it's happening all over again. They can bring back horrible thoughts you had at the time of the trauma. They can feel out of control, like they might appear at any time. Untuk mengontrol panik attack tersebut, Mai melakukan lompat tali. Dan bukan hanya di scene ini aja, Mai melakukan lompat tali. Pada scene ini juga, Mai melakukan lompat tali tersebut. Hal ini melompat tali merupakan bagian dari rutinitas sehari-hari Mai yang memberikan rasa kontrol dalam hidupnya yang penuh trauma. Aktivitas ini bisa dianggap sebagai cara Mai untuk mengatasi perasaannya dan mencoba mengatur pikirannya yang kacau. Selain itu, aktivitas fisik seperti melompat tali menjadi sarana bagi Mai untuk menghindari pikirannya yang penuh trauma dan memusatkan perhatiannya pada hal lain. Ini memberikan bentuk pelepasan emosional dari tekanan yang dirasakannya. Mereka menghentikan sepeda motornya di sebuah kebun kosong. Dan di kebun itulah Kenanga kembali mengalami pelecehan. Kelima laki-laki tersebut secara bergantian mencabuli dan memperkosa Kenanga. Pada scene ini terlihat ayah Mei mencoba menenangkan rasa traumatis dari anaknya akibat dari pesulap, yang membuat Mei mengingatkan kembali masa lalunya. Setelah mendapati keadaan Mei yang kembali memburuk, emosi ayah Mei kembali disalurkan ke tinju dan merusak tanaman yang sudah ia tata sebelumnya. Dengan keberanian diri Mai, ia melakukan adegan rekonstruksi masa lalunya agar ia mendapatkan kembali kekuatan dan kendali atas hidupnya yang telah hilang karena trauma masa lalu. Rekonstruksi ia lakukan dengan mengencangkan tali di tangannya. Dan tidak hanya itu, Mai juga berusaha mengatasi perasaan tidak berdaya yang pernah ia rasakan dengan memaksa si pesulap untuk patuh pada perintahnya menarik tali yang ada di tangan Mai, sebagai simbol pelepasan dari ikatan emosional dan trauma. Selain itu, rekonstruksi juga berarti mencari simpati atau pemahaman dari si pesulap. Dalam adegan ini, pada tingkat denotatif, kita melihat tindakan literal Mai yang melangkah keluar dari rumah setelah bertahun-tahun terkurung akibat trauma kekerasan seksual. Ini adalah langkah fisik sederhana, tetapi ketika kita melihatnya melalui lensa semiotika Barthes, makna yang lebih dalam mulai muncul melalui konotasi yang melekat pada tindakan tersebut.
Langkah Mai keluar dari rumah membawa konotasi keberanian dan tekad yang kuat. Ini bukan hanya sekedar tindakan fisik, melainkan simbol dari perjuangan batin Mai untuk mengatasi trauma yang telah membelenggunya. Bartes menunjukkan bahwa tanda-tanda dalam konteks memiliki kemampuan untuk membawa makna-makna tambahan yang berhubungan dengan pengalaman budaya dan emosional. Dalam konteks ini, tindakan Mai tidak hanya menunjukkan keinginannya untuk keluar dari isolasi fisik, tetapi juga simbol dari upaya mental dan emosionalnya untuk bangkit dari keterpurukan. Selanjutnya, tindakan ini juga mengandung makna transformasi dan perubahan. Bartes mengajarkan bahwa tanda-tanda seringkali membawa mitos dan ideologi yang lebih luas. Langkah Mai keluar dari rumah dapat dilihat sebagai dekonstruksi dari mitos korban trauma yang tak berdaya. Sebaliknya, ini membangun narasi baru tentang kekuatan individu untuk pulih dan memulai babak baru dalam hidup mereka. Melalui tindakan ini, Mai menunjukkan bahwa dia siap untuk menerima kembali kehidupan normalnya dan melawan ketakutan yang telah menguasainya. Adegan ini juga berbicara tentang emansipasi. Dalam semiotika Bartes, tanda-tanda memiliki kemampuan untuk mencerminkan dan mengubah ideologi. Tindakan Mai adalah simbol dari kebebasan dari trauma yang telah mengekangnya, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Ini memberikan pesan kepada penonton bahwa pemulihan dan kebebasan dari trauma adalah mungkin, dan setiap langkah kecil menuju dunia luar adalah bagian penting dari proses penyembuhan.